Nabila. Nabila. Terima kasih Cik Nabila, satu persembahan yang saya kira sangat menarik. Okey. Berikan beberapa keterampilan dasar kaunseling yang boleh digunakan menggunakan teori PCC. Questioning, keterampilan bertanya untuk menciptakan suasana nyaman juga untuk konseling. Kemudian acceptance, di mana konseling itu merasa diterima dan dihargai. Kemudian tapi di sini kalau di PCC itu lebih diutamakan questioningnya, bagaimana bisa menciptakan pertanyaan untuk membuat konseling terbuka. Jadi bagaimana kaunselor tu kita nak bantu klien untuk lihat kekuatan yang ada dalam diri dia. Bagaimana kaunselor membantu klien untuk lihat dalam diri dia ada aspek yang positif. Mungkin caranya konselor bisa berbicara kepada konseling, sebenarnya dia sendiri juga memiliki kelebihan-kelebihan dan hal-hal yang bisa disyukuri. Jadi supaya konseling itu kan tadinya pandangan hanya memandang hal-hal yang tidak bisa ia capai saja. Sebenarnya kan banyak yang sudah ia capai dalam hidupnya, yang mana tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi mungkin nanti konselor bisa mengintervensi di bagian itu. Baik, Pak Nabila ya. Gitu kan, Pak? Oke, relax ya. Saya mau menanyakan yang paling hulu ke hilir, dari hulunya dulu. Kenapa sih Mbak Nabila pakai person center? Kenapa nggak punya yang pakai yang lain gitu? Walaupun mungkin waktu ngambilnya pakai person center gitu ya. Tapi apa sebenarnya alasannya? Gimana pandangan Mbak Nabila menggunakan person center dari kasusnya si Andin? Ya. Karena ini Pak tadi kan Andin gimana ya, mengalami ketidakberterimaan karena adanya perbedaan antara ekspektasi dengan realita, antara hasil dengan ekspektasinya. Jadi itu kan terkait dengan real self tadi. Real self-nya yang mana? Ideal self-nya yang mana? Real self itu kondisi nyata yang ada pada dirinya, di mana dia tidak bisa mencapai peringkat terbaik tadi itu, peringkat 1. Itu kenyataannya, faktanya. Sedangkan ideal self itu kan yang tuntutan dari lingkungan sosial, di mana menuntut kesempurnaan seperti itu. Nah, dia mengharapkan itu. Jadi ideal self tuh di mana dia bisa seharusnya itu mencapai posisi yang terbaik seperti itu. Oke, seharusnya dia mencapai posisi yang terbaik. Kalau misalnya Andin itu Mbak Nabila sendiri gitu, bagaimana Anda memandang, misalnya dari sisi ini, bagaimana Anda memandang sebuah keberhasilan kalau menggunakan person center? Memandang keberhasilan, memandang sesuatu yang tadi ya, bahwa dia harusnya mendapatkan nilai ini misalnya, atau yang terbaik misalnya. Itu kalau dilihat dari person center gimana? Person center dalam memandang keberhasilan, ya itu jadi lebih ke mengerti kesempurnaan seperti itu. Jadi tidak ada istilahnya kekurangan atau cacat sedikit pun. Jadi aku harus berhasil, aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Orang yang sehat menurut person center, kalau dilihat dari kasusnya si Andi ini gimana? Yang sehatnya yang mana? Individu yang sehat itu individu yang mampu menciptakan keseimbangan antara real self dan ideal self. Jadi tidak ada kongruensi. Jadi tetap menjalankan apa adanya, tetap bersyukuri apa yang ada, namun juga tetap berusaha yang terbaik. Jadi tidak ada rasa penyesalan terkait hasilnya, realitanya nanti seperti itu. Enggak ada apa sih? Penyesalan. Enggak, sebelumnya apa kongruensi? Kongruensi, enggak ada kongruensi. Ini lagi yang kongruensi itu maksudnya ketidakseimbangan. Baik. Inkongruensi. Terakhir, tadi Mbak
Nabila itu menyampaikan ada beberapa apa ya tadi ya, tahapan atau teknik. Kira-kira tahapan yang tadi disampaikan ya, treatment ini bla 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 bla. Di pendekatan person center itu bagaimana Mbak memandang dalam tahapannya ya? Dalam tahapannya emang sebegitu rigidnya kan? Ada nomor 1 membangun hubungan positif, identifikasi masalah, lalu goal setting. Saya jangan-jangan ketuker nih tahapannya dengan pendekatan yang lain. Enggak? Ya, yakin itu ya? Mungkin hobinya seperti itu, maunya tidak ada kekurangan. Enggak. Kesalahan. Oke. Jadi yang dipahami itu ya. Oke. Baik. Kira-kira kalau Andin ini menjadi orang yang tadi sekali lagi menjadi orang yang sehat, maka Andin ini kira-kira nanti memfollow up dirinya akan seperti apa? Jika dia menjadi orang yang sehat, Jadi orang sehat dan dibantu dengan menggunakan person center, kira-kira kedepannya akan seperti apa pola? Jika memang langkah ini berhasil, maka Andin bisa memiliki kepercayaan diri dan bisa mensyukuri apa yang sudah ada atas pencapaiannya itu tadi. Jadi dia tidak memandang rendah dirinya lagi. Oke. Tadi beberapa kali mengatakan bersyukur ya, memang mungkin kayaknya memang harus bersyukur ya. Oke, baik, terima kasih, saya cukupkan dari saya.